Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas lagi masih tentang topik BPJS Kesehatan. Oke, kita akan membahas hal yang agak sedikit miring tentang pemahaman BPJS Kesehatan. Oke, dan ini sering kali kita temui di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masih awam ya. Oke, apa sih maksud saya? Jadi begini, kebanyakan sebagian besar pengguna BPJS Kesehatan itu mereka beranggapan bahwa BPJS Kesehatan itu tidak bisa digunakan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka itu kalau lagi sakit ingin pemeriksaan, mereka langsung ke rumah sakit. Nah, nanti kesan yang mereka dapatkan itu bahwa BPJS tidak bisa menjamin gitu, karena mereka ingin pemeriksaan dan langsung ke rumah sakit ya. Karena tanggapan yang akan mereka dapat dari sana itu akan berbeda dengan prosedur, makanya mereka merasa bahwa oh, BPJS ini sebenarnya tidak bisa digunakan di rumah sakit, padahal itu pemahaman yang salah. Oke, terus bagaimana yang sebenarnya? Oke, jadi begini teman-teman, untuk BPJS Kesehatan dia memiliki tingkat pelayanan berjenjang ya. Jadi bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, biasanya di kartu BPJS Kesehatan itu sudah tertera yang paling di bawah sekali itu ada keterangannya FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Itu sudah tertera. Jadi bagi peserta yang ingin melakukan pengobatan atau pemeriksaan, sebelum dia ke rumah sakit, dia harus ke puskesmas dulu atau fasilitas kesehatannya atau dokter prakteknya yang tertera pada kartu itu ya. Di situ nanti dia akan diperiksa, dan jika ada indikasi yang harus dilanjutkan ke rumah sakit, maka dokter akan merujuk langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ya. Jadi yang biasa terjadi di lapangan itu para peserta ini mereka ingin periksa, mereka tidak ke FKTP-nya dulu atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi yang puskesmas atau dokter praktek itu, mereka langsung ke rumah sakit ya. Otomatis pada saat sampai di rumah sakit mereka tidak bisa dilayani tanpa ada surat rujukan, otomatis mereka harus dikenakan pasien umum ya. Begitu mereka biasanya mereka akan disuruh lagi kembali ke FKTP untuk meminta rujukan kembali. Nah begitu teman-teman. Oke, nah, terus begini teman-teman, kalau pada saat teman-teman ke puskesmas dan dengan tujuan bahwa teman-teman nanti maunya itu dirujuk ke rumah sakit, pada saat teman-teman sampai ke puskesmas, itu bahasa yang biasa sering kali dipakai itu bahasanya saya mau minta rujukan. Saya ingatkan bahwa sebenarnya bahasa itu salah teman-teman. Kita ke puskesmas atau FKTP-nya itu atau fasilitas kesehatan yang lain, tingkat pertama yang lain, dokter praktik misalnya, kita periksa saja di situ. Oke, nanti jika indikasinya itu harus dilanjutkan ke rumah sakit, maka dokter akan merujuk peserta untuk melakukan pemeriksaan lanjut di rumah sakit. Jadi rujukan itu dibuat berdasarkan indikasi dokter, bukan sesuka teman-teman untuk langsung ke FKTP dan bilang saya mau minta surat rujukan, saya mau minta surat rujukan. Itu sebenarnya salah. Jadi kalau ada kedapatan yang teman-teman langsung ke FKTP dan ngomong bilang mau minta rujukan, terus ada petugas yang gak sedikit keberatan, ngomel-ngomel ya, karena sebenarnya memang teman-teman tidak sesuai prosedur. Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Nanti fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merujuk teman-teman ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang dimaksudkan adalah rumah sakit teman-teman. Oke, sampai di situ saya rasa teman-teman sudah bisa paham ya. Ya, karena di kartu BPJS sudah sangat jelas ditulis di situ fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi pasien wajib ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, baru
teman-teman bisa dirujuk jika ada indikasi dari dokter, dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dalam hal ini rumah sakit. Oke teman-teman. Nah, pertanyaannya, jika kita sakit pada malam hari, apakah kita bisa langsung ke rumah sakit? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah sakit dalam keadaan darurat, ingin melahirkan, atau sakit perut, diare, demam, itu pada malam hari dengan kategori sudah emergensi, teman-teman langsung saja ke rumah sakit tanpa ke FKTV, fasilitas kesehatan tingkat pertama, tanpa ke FKTV. Teman-teman langsung ke rumah sakit, langsung ke unit gawat darurat. Di situ teman-teman langsung dilayani, teman-teman, tanpa teman-teman harus melewati proses yang tadi, yang berjenjang itu, dari FKTV dulu baru dilanjutkan ke rumah sakit. Bukan, tidak usah mengikuti prosedur demikian. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Jika teman-teman hanya ingin pemeriksaan saja, atau kondisi teman-teman masih dalam keadaan baik saja, ingin memastikan kondisi keadaan, nah itu teman-teman harus ke FKTV dulu. Nah, nanti jika ingin dilanjutkan ke atas, nanti dari ke rumah sakit, nanti dari FKTP yang merujuk berdasarkan indikasi dokter, gitu ya. Sementara kalau teman-teman sudah dalam keadaan gawat darurat, berarti teman-teman langsung ke rumah sakit melalui unit gawat darurat. Nah, sampai di sini bisa paham ya. Bagi teman-teman yang biasa masih, atau bagi masyarakat yang masih kadang sering kali bingung atau salah dengan tindakan-tindakan seperti ini, sebenarnya BPJS tidak pernah menyulitkan masyarakat. Cuman kadangkala kita saja yang tidak mengetahui prosedur ini, gitu. Sehingga pada saat kita menemukan hal-hal yang demikian di lapangan, langsung kita mengambil pemandangan-pandangan yang miring tentang BPJS. Kalau BPJS Kesehatan itu tidak bisa menjamin, begitu. Katanya sudah pakai BPJS Kesehatan tapi masih bayar, ya begitu teman-teman. Itu hal-hal demikian itu sudah sering terjadi, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan lupa, jika ingin melakukan pemeriksaan atau sakitnya belum emergensi darurat, teman-teman silakan ke FKTP dulu. Nanti FKTP yang merujuk ke rumah sakit. Dan kalau keadaannya sudah darurat emergensi, teman-teman langsung ke UGD. Oke, sampai di situ saya rasa sudah cukup jelas ya. Sampai di situ saya rasa sudah cukup jelas teman-teman. Jadi apa ya? Oke. Kita lanjut satu poinnya lagi tadi yang pertanyaannya, apakah BPJS Kesehatan bisa digunakan di seluruh Indonesia? Nah, namanya program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya, otomatis kartu ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Ya, begini, jika teman-teman punya FKTP-nya itu berada di wilayah teman-teman, ya, misalnya kita katakanlah di Kabupaten Kepulauan Aro, di Kota Dobo. Nah, jadi tiba-tiba teman-teman lagi jalan-jalan atau liburan ke Jawa atau ke Ambon, ya, atau ke kabupaten yang lain begitu teman-teman. Kalau tiba-tiba teman-teman sakit dan membutuhkan pelayanan pada fasilitas kesehatan, sementara teman-teman lihat di BPJS, wah ini kan fasilitas kesehatan saya ini kan di Dobo, di Kabupaten Kepulauan Aro, apakah kartunya bisa digunakan di sini, misalnya di Ambon? Jawabannya bisa teman-teman. Ya, ketentuannya itu, jika teman-teman berada di luar daerah dalam dengan tujuan hanya sementara di daerah tersebut, dalam keadaan berkunjung sebentar atau lagi jalan-jalan atau perjalanan dinas dan sebagainya, dan jika pada saat itu teman-teman membutuhkan pengobatan pada fasilitas kesehatan, teman-teman bisa langsung ke puskesmas terdekat. Nah, di situ teman-teman bisa dilayani dengan ketentuan 1 bulan maksimal 3 kali. Teman-teman bisa dilayani teman-teman tanpa memindahkan FKTP teman-teman. Teman-teman punya FKTP yang ada pada kartu itu tanpa dirubah, teman-teman bisa dilayani di daerah itu. Teman-teman tinggal ke puskesmas terdekat, teman-teman bisa dilayani di situ. Oke teman-teman, jadi itu jawaban untuk apakah kartu BPJS bisa digunakan di seluruh Indonesia. Bisa digunakan di seluruh Indonesia. Jika emergensi
langsung ke rumah sakit. Tetapi jika ingin pemeriksaan biasa saja, pemeriksaan kesehatan, mengecek kondisi kesehatan dan pengobatan kecil-kecil yang lain, teman-teman bisa ke puskesmas di situ. Karena ketentuannya teman-teman bisa dilayani selama 3 kali pada FKTP yang berbeda. Misalnya teman-teman berada di luar daerah. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, lakukan olahraga rutin setiap hari paling kurang 30 menit. Tetap semangat, tetap sehat.